Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian di acara Icon Talks pada malam hari ini tanggal 28 Februari 2022. Icon Talks adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh kami dari komunitas ICEP, International Community EFT Practitioner. Jadi merupakan perkumpulan para praktisi EFT, Emotional Freedom Technique. Tentu saja tidak hanya dari kalangan EFT, ini juga terbuka buat umum. Dan Icon Talks berbicara dengan berusaha untuk menjawab dan memberikan kontribusi terhadap kondisi-kondisi yang sekarang kita hadapi. Tentunya saja yang paling menyolok adalah dengan kondisi pandemi dan kondisi VUCA saat ini. Dan topik-topik yang kami sajikan di Icon Talks ini adalah menyangkut ke semua dimensi kehidupan kita, baik itu spiritual, finansial, kesehatan, keluarga, pendidikan, emosi, mental, pengembangan diri, self-development, dan tentu juga contribution dan legacy. Hampir semua aspek kehidupan kita diskusikan di Icon Talks ini. Ya, para pembicara yang selalu kami hadirkan, sebagian besar adalah para EFT practitioner, terutama adalah Certified EFT Trainer, tapi tidak menutup juga kemungkinan kepada EFT Practitioner yang lain yang sudah siap bisa berkontribusi, sharing ilmu-ilmu yang mereka miliki. Dan tentu saja kami selalu berusaha untuk di setiap Icon Talks ini adalah menjawab kondisi-kondisi yang terutama sedang kita hadapi saat ini. Dan malam hari ini kita sangat relevan ya dengan kondisi yang sekarang ada, apalagi kita sekarang sudah beberapa minggu ini di beberapa kota kondisi COVID naik lagi ya, terutama dengan yang strain Omicron. Nah, dimensi kesehatan terkait dengan kondisi sekarang menjadi suatu isu yang sangat penting, yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita bisa menghadapi kondisi ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa survive ya Bapak Ibu sekalian. Dan banyak hal sudah selama 2 tahun ini kita juga belajar bagaimana kita dari kondisi pandemi ini terkait dengan kesehatan kita. Saya rasa Bapak Ibu sekalian juga pasti sudah banyak usaha ya yang dilakukan untuk bagaimana kita meningkatkan dimensi kesehatan ini, memperhatikan kesehatan ini, concern terhadap kesehatan kita dan keluarga kita, bahkan masyarakat. Banyak topik-topik yang sudah kita bicarakan juga di Icon terkait kesehatan. Nah, ternyata kesehatan itu yang paling penting adalah itu menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita, terhadap kesehatan kita sendiri. Dan malam hari ini kita bersama salah satu EFT trainer kita, Pak Agus Tri Prasetyo. Beliau selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Ya, akan sharing tentang bagaimana kita secara pribadi ini bisa menyusun program pribadi hidup sehat alami. Sungguh suatu pembicaraan yang sangat menarik dan inspiratif Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, sampai kita nanti jam 21.15, kita akan bersama-sama dengan Pak Agus Tri Prasetyo membahas tentang program pribadi hidup sehat alami. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, Bu Enda. Ya, terima kasih Pak Agus bisa hadir di acara Icon Talks pada malam hari ini. Dan saya rasa kebanggaan bagi saya Ibu untuk bisa hadir bersama Bapak Ibu yang luar biasa malam ini. Ya, dan
apa selain ilmu, saya rasa kita akan mendengar pengalaman dari Pak Agus pribadi ya terkait dengan dimensi kesehatan ini. Baik, Insya saya Allah. serahkan langsung ke Pak Agus. Silakan Pak. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah malam ini saya mendapat kesempatan yang sangat baik untuk melaksanakan apa ya, semacam janji pribadi saya gitu ya. Karena 3 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya mengalami sakit akut, sakit parah gitu ya, sampai sempat beberapa kali, 3 kali itu harus dibawa ke IGD. Nah, untuk apa namanya, kalau saya berhasil gitu ya pada saat sakit itu, kalau saya berhasil, saya mau amalkan deh pengetahuan saya tentang masalah kesehatan yang pada akhirnya dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, yang saya amalkan sehingga saya bisa kembali sehat seperti semula, seperti yang Bapak Ibu sekalian saksikan. Jadi saya benar-benar berniat mengamalkan ilmu yang saya alami sendiri, yang saya dapatkan sendiri dalam perjalanan hidup saya ya, yang terjadi 3 tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja karena waktu kita memang terbatas ya, kita nggak perlu juga terlalu malam untuk kita mulai masing-masing beristirahat. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih waktunya Bapak Ibu sekalian, apa namanya, bisa hadir sharing pengetahuan bersama saya. Ya, mohon juga dukungannya Bapak Ibu, kalau ada kekurangan-kekurangan mungkin bisa ditambahkan di kesempatan ini. Saya akan ajak Bapak Ibu, maaf salah pencet lagi. Untuk bagaimana menyusun pola hidup sehat alami. Ya, singkat cerita, saya minggu lalu ke Jawa Timur. Oh ya, saya tinggal di Bogor. Minggu lalu saya ke Jawa Timur dan hari Sabtu badan saya meriang. Malamnya batuk-batuk. Minggu saya tes swab, alhamdulillah ya, meskipun sudah sampai ke luar kota jauh-jauh itu negatif, swab tesnya negatif, badan masih tidak nyaman, tapi saya pakai istirahat aja. Saya hanya mengandalkan minum obat batuk ibu dan anak yang saya yakini itu adalah herbal ya, bukan obat kimia gitu. Nyebut nyebut merek obat batuk herbal gitu ya. Kemudian saya minum kopi dan jahe hangat. Oke, itu alhamdulillah malamnya tinggal batuk-batuk tapi badan langsung keluar banyak keringat gitu ya, sehingga bisa segar kembali, demamnya langsung hilang, alhamdulillah. Oke, besoknya hari Senin saya sudah aktif bekerja kembali. Oke, salah satu yang ingin saya tularkan adalah Bapak Ibu, ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia. Itu juga saya ingin kita semua sama-sama lah mengurangi ketergantungan kita dengan bahan-bahan kimia. Maka saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk
bagaimana menyusun pola hidup sehat alami. Anda, Bapak Ibu, saya harap setelah pembelajaran ini mampu menciptakan sendiri program sehat alami milik Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu nanti saya harapkan setelah pembelajaran ini, wah, bisa siap menyusun program mandiri ya, program sehat alami, program pribadi sehat alami milik yang Anda ciptakan sendiri, kreasi sendiri, dan praktikkan ya, jalani sendiri. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Agus Triprastyo. Saya sehari-hari adalah Widya Iswara, semacam instruktur untuk pegawai negeri di Pusdiklat Was BPKP, Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi latar belakang saya bukan kesehatan, tapi bidang ekonomi manajemen, lebih tepatnya bidang pemeriksaan keuangan dan pembangunan. Oke, itu perkenalan dari saya tinggal di Bogor. Kalau Bapak Ibu ingin mampir ke gubuk saya, silakan ya. Oke, mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu risih kalau hadir ke rumah saya yang mungil. RSS, rumah sangat strategis sekali, kemana-mana dekat, ke dapur dekat, ke kamar dekat gitu ya. Itu foto saya 3 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian ya. 2 tahun saya dirawat sakit ya, harus berobat karena penyebab utamanya adalah saya tidak kontrol gula darah saya hampir 3 tahun terakhir. Jadi 10 tahun yang lalu itu, beberapa tahun yang lalu sebelumnya saya sudah masuk pradiabetes. Waktu itu saya masih kontrol, tapi terus berhenti. Berhenti karena merasa sudah sehat gitu ya, dan nggak mengontrol lagi sampai 3 tahun yang lalu itu. Yang pertama saya rasakan dampak dari gula darah yang tidak terkontrol itu adalah jantung saya berdebar tidak karuan. Jadi dalam kondisi tidak ngapa-ngapain, itu pernah saya hitung debar jantung saya itu sampai 130 per menit. Jadi 2 kali lipat jantungnya orang normal. Duduk gitu ya. Oke, kemudian itu kondisi saya dan mulai lengkap keluhan-keluhan yang terutama membuat saya harus dirawat selama 2 tahun itu adalah infeksi paru-paru TBC karena dibarengi dengan adanya gula darah yang tinggi sehingga tidak mempan dengan obat TBC biasa itu ya, sampai diberi obat yang level berikutnya, nggak tahu level berapa namanya TBC MDR ya. Alhamdulillah ya, dalam perjuangan saya untuk meraih kembali kesehatan itu saya sempat sholat ya. Pada saat sholat tiba-tiba alhamdulillah saya punya gagasan, gimana kalau saya coba aja deh, bukan cara medis, karena cara medis seperti ini saya nggak kuat nih. Kok tambah hancur semua kesehatan, tanda-tanda kesehatan saya hancur semua, berantakan semua. Asam urat sampai 2 kali lipat normal. Kemudian kolesterol juga masuk batas bahaya dan sebagainya. Ya, tambah nggak karu-karuan. Oke, tapi satu saat saya sholat kok dapat ide mau coba yang alami saja deh ya, dan kemudian
dibantu oleh keluarga, didukung oleh istri saya jalanin pengobatan secara mandiri itu Bapak Ibu sekalian ya, untuk sembuh dari penyakit paru-paru akut dan diabetesnya. Diabetesnya belum benar-benar bagus, tapi alhamdulillah sudah lepas dari sakit paru-paru, itu sudah karunia yang luar biasa. Ya, 1 tahun kemudian saya mengontrol gula darah saya yang belum berhasil juga, masih tinggi gitu ya. Sampai awal Desember saya ketemu program namanya MOBI, Miracle of Breath Indonesia, keajaiban bernafas Indonesia ya. Di situ dibentuk komunitas dan diberi mentor. Ada mentor sehingga para penderita diabetes, seangkatan saya ada 50 orang, itu di atas 80-70% itu diabetesnya hilang. Hilang maksudnya langsung kadar gula darahnya itu normal dalam jangka waktu, ada yang 1 bulan, 2 bulan, saya termasuk yang 2 bulan, itu gula darah normal. Ya, semuanya secara secara alami. Kami tinggalkan insulin, tinggalkan obat-obat yang rutin diabetes, lepas semua. Dan Bapak Ibu bisa lihat sekarang kondisi saya itu kondisi bulan Januari ya, foto dengan keluarga itu sudah kembali sehat, dan yang foto terakhir yang ini ya, Bapak Ibu sudah bisa lihatnya. Nah, pengalaman saya menyusun program pribadi untuk sehat kembali, sehat alami, itu yang akan share hari ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini masalah kita saat ini ya. Tidak hanya pandemi COVID, ada pandemi obesitas dan diabetes di Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 1 dari 3 orang Indonesia tahun 2018, mungkin sekarang sudah lebih besar lagi angkanya ya, 35% orang Indonesia itu obesitas, overweight. Ya, jadi Bapak Ibu yang overweight nggak usah bersedih karena banyak temennya di Indonesia. Gitu ya. Oke, kemudian diabetes ya. Itu 2020 Bapak Ibu mencapai hampir 20 juta ya, 19,5 juta. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, sekarang 2022 ya, kemungkinan makin meningkat ya. Trennya ini 1 tahun aja meningkat hampir 9 juta ya meningkatnya. Oke. Ini meningkat berapa kali lipat nih? Karena ini dasarnya sudah gede ya, jadinya kalau dari persentase peningkatannya kelihatan nggak besar, tapi karena jumlah absolutnya udah besar ya seperti itu. Ya, tentu hal ini perlu ya kita pedulikan, menyelamatkan generasi Indonesia berikutnya. Ya, karena Bapak Ibu, obesitas dan diabetes, Bapak Ibu tahu. Kelanjutan ceritanya pasti tahu. Obesitas, diabetes itu merusak segala organ dalam tubuh manusia. Kalau dibiarkan sampai 10-20 tahun,
sudah jelas ya, itu akan semua organ tubuh akan rusak. Ya. Diabetes sendiri, setahu saya ada 5 penyakit luar biasa, penyakit yang luar biasa, ya, yang terjadi yang akan memperpendek usia hidup dari penderita diabetes ya. Yang pertama itu yang sangat menyiksa itu adalah kehilangan penglihatan, retinopati. Ya. Saya sudah sempat berkunang-kunang itu mata. Kemudian yang kedua amputasi, ya, neuropati pada tangan, pada kaki, ya. Nah, itu bahaya sekali ya. Luka yang nggak sembuh-sembuh sampai berujung pada amputasi. Ya, saya pernah baca itu ya, bagaimana penderitaan sudah diamputasi satu, selang berapa waktu amputasi berikutnya, jantung, stroke dan sebagainya. Kemudian apalagi ya, sampai 5 itu ya, ada 5 yang serem-serem. Oke, tentunya kita nggak mau kita sampai ke sana ya, kita harus selamatkan bangsa kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ya. Oh, gagal ginjal itu termasuk ya. Oke. Semuanya itu hanya karena gaya hidup yang tidak sehat, di mana pola makan yang sangat buruk, bad diet, kemudian malas gerak. Ya. Kita tahu kita kerja mungkin berapa jam itu di atas meja, di atas kursi, di depan komputer, malas gerak, kurang gerak kita. Kemudian stres. Ya. Oke, makanan yang seharusnya merupakan obat bagi kita itu nggak berdaya, Bapak Ibu. Ya. Fungsi makanan ini tidak terjadi ya. Nutrisi makro berupa karbohidrat, lemak, protein, air, serat itu seharusnya menjadi sumber tenaga, sumber metabolisme tubuh untuk hidup. Itu kita butuh nutrisi-nutrisi makro ini ya. Kemudian ada nutrisi mikro di mana ini akan berkaitan dengan imunitas tubuh kita. Makanan ini diolah oleh tubuh dengan suatu mesin, sistem yang disebut sebagai metabolisme. Metabolisme yang sehat itu akan membuat kita menghasilkan energi, makanan itu menjadi sumber energi, makanan itu menjadi sumber pembentuk tubuh kita, ya, pertumbuhan maupun regenerasi sel, dan makanan itulah sumber kita untuk mendapatkan kekebalan tubuh, karena bagaimanapun juga lingkungan kita itu isinya ya ada virus-virus yang bagus gitu ya, yang bersahabat, ada juga virus yang jahat, mikroba dan sebagainya. Ya. Nah, 3 hal tadi, bad diet, malas gerak, dan stres, itu membuat metabolisme ini terganggu. Ya. Dan kalau dalam jangka panjang rusak, gitu. Kalau rusak, sumber energi kurang, tubuh orang yang tidak sehat tentu tidak bisa beraktivitas seperti orang normal. Ya. Kemudian banyak kerusakan yang tadi saya sebut memperpendek usia seseorang ya, karena obesitas maupun diabetes itu ya, regenerasi selnya nggak berjalan dengan baik, kerusakan akhirnya, organ-organ akhirnya rusak ya.
kemudian kekebalan tubuh juga menjadi lemah. Semuanya itu ada di kerusakan mesin metabolisme ini, ya. Oke. Bagaimana saya fokus ke obesitas dan diabetes, ya, karena ini yang mengantar ke penyakit-penyakit yang luar biasa tadi, ya. Oke, itu mekanismenya seperti ini. Makanan utama kita, sumber energi utama manusia itu karbohidrat. Karbohidrat ini menjadi diserap tubuh, ya, diserap tubuh dalam bentuk glukosa. Glukosa inilah yang disebut sebagai gula darah. Ya, glukosa inilah yang disebut gula darah. Glukosa ini banjir di dalam aliran darah, nanti akan memicu insulin, hormon insulin, hormon metabolisme. Ya, sifatnya memang seperti itu. Begitu hadir glukosa dalam peredaran darah, insulin akan terpanggil untuk bekerja. Tugasnya adalah membawa gula darah itu ke seluruh sel tubuh kita untuk digunakan sebagai energi. Energi metabolisme, energi katabolisme, anabolisme, apa sajalah, termasuk energi kita untuk bergerak. Ya, energi kita untuk bergerak, berbicara, dan sebagainya, berpikir juga. Ya, oke, ke sel-sel tubuh. Tugasnya insulin memang itu, ya. Kemudian kalau kelebihan, ya, itu bisa disimpan ke hati, liver, dalam bentuk glikogen. Jadi dia simpanan glukosa di liver. Ya. Oke, kemudian oleh insulin masuk juga kalau kelebihan, ya, kalau gula darah masih lebih dari yang dibutuhkan untuk membuat energi, itu akan masuk ke lemak tubuh, jaringan adiposa. Ini menjadi cadangan energi. Kalau kita sedang tidak ada karbohidrat yang masuk, maka lemak tubuh ini yang akan diurai. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita nggak ada 3 masalah gaya hidup tadi, ya, hal ini akan berlangsung normal-normal saja. Ya, ini akan membawa kehidupan kita baik-baik saja, bahkan mungkin bahagia kita, ya, kondisi tubuh kita sehat, gitu, ya. Tapi begitu kita terkena 3 gaya hidup yang salah tadi, ya, oke, urutan ini yang sebenarnya normal akan mulai ada gangguan. Ya. Pertama, tubuh tidak mampu, kapasitasnya sudah full, ya, nggak bisa lagi menerima gula darah, ya. Ini yang disebut sebagai sensitivitas sel-sel tubuh berkurang, ya, berkurang terhadap insulin, atau disebut juga terjadi resistensi insulin. Gampangnya adalah bahwa ini kalau ini adalah rumah, gitu, ya, rumahnya itu sudah penuh, gitu, ya, dengan pabrik, ya, pabrik ini sudah penuh dengan bahan baku, sehingga, ya, yang menjadi energi, ya, cuman segitu. Nah, lebihnya akan masuk ke yang lain, ya. Kalau sudah lebih juga di sini full, ya, di sini juga sudah kegendutan, ya, obesitas, maka tumpah gula darah itu ke peredaran darah kita. Jadilah obesitas dan diabetes karena energinya dipakainya sedikit, ya, tumpah, ya. Karbohidratnya banyak yang masuk, ya. Insulinnya sudah kewalahan, ya. Ditambah stres, mekanisme metabolisme tubuh kita jadi banyak sekali yang
tidak seimbang. Ya, oke. Ini bisa dibalikkan untungnya ya. Ini bisa dibalikkan karena ini hanya masalah keseimbangan. Oke. Jadi terlalu mendorong kita insulin untuk ke aktivitas kita ya, disimpan berlebihan dan sebagainya ya, itu bisa dibalik. Diet buruk kita balik dengan diet sehat ya, malas gerak kita balik dengan olahraga, stres kita balik dengan relaksasi. Oke. Dan ini memungkinkan sekali Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan sensitivitas insulin yang membaik. Kenapa? Karena sel-sel tadi nggak dipaksa lagi dengan menggunakan gula darah tadi ya, dijejal-jejalin gula darah, nggak lagi. Sehingga mereka butuh, ya, maka sensitivitas insulin itu akan membaik. Lemak terurai, ya, lemak itu bisa terurai dengan diet sehat dan olahraga. Ya, ditambah dengan relaksasi itu membuat aliran darah itu lancar, gitu ya, sehingga ada kelebihan simpanan lemak itu bisa digunakan untuk kita beraktivitas. Ya, ini semuanya dimulai dengan menyeimbangkan metabolisme ini. Ya, diet sehat, olahraga, relaksasi itu menyeimbangkan metabolisme. Jelas ya Bapak Ibu sekaliannya. Jadi saya dulu itu dengar dari mana-mana, dari semua dokter, ya, diabetes itu penyakit yang harus minum obat seumur hidup, dan celakanya dia nggak sembuh, dia makin parah, obatnya makin tambah, makin lama kita berobat ya, itu kuantitas obatnya makin ditambah. Ya, insulin misalnya 4 unit jadi sampai 100 unit. Saya pernah dengar ada orang yang suntik insulin sampai 100 unit. Ya, oke. Nah itu ternyata enggak. Ya, kita enggak perlu takut. Ternyata dengan mengubah pola hidup saya, menjalankan program sehat alami, 2 bulan saya sudah masuk ke level gula darah yang disebut pradiabetes, antara 100 sampai 120 gula darah puasa. Ya, kemudian bulan ketiga saya sudah bisa mencapai kondisi normal di bawah 100. Hari ini alhamdulillah, tadi cek setelah puasa Senin Kamis ya, saya cek 100 gula darahnya. Alhamdulillah ya. Oke. Diet anti obesitas dan diabetes itu intinya di sini ya. Kurangi karbohidrat, kurangi banyak-banyak. Saya menetapkan karbohidrat untuk saya itu di bawah 20%. Ya, 20% atau sekitar 20 gram per hari. Oke, jadi saya komit ke mengurangi karbohidrat. Jadi paling gampang adalah saya nggak makan nasi, kemudian gula, ya itu saya hindari, kemudian tepung terigu saya hindari. Ya, jadi itu karbohidratnya saya hanya dapatkan dari sayuran hijau. Oke. Lemak sehat itu rata-rata adalah lemak nabati, termasuk lemak ikan itu juga termasuk sehat. Yang lumayan sehat lemak
unggas, ya. Yang biasanya di kontroversi itu lemak daging merah ya, dari sapi, kambing atau kerbau gitu ya, yang itu kontroversi. Ada yang bilang itu nggak apa-apa, ada yang tidak. Nah ini semata-mata kebesaran dari ilahi ya. Jadi secara umum diet yang ideal untuk semua orang itu sama ya. Tapi Tuhan menciptakan hanya 1% perbedaan genetik di tiap manusia. 1% itu yang mengubah ya. Ada beberapa makanan yang bagi seseorang itu bahaya, tapi bagi orang lain malah sehat. Jadi itu ya, ada beberapa makanan nanti Bapak Ibu akan ketemu sendiri ya, alternatif. Wow, kok kata orang ini nggak apa-apa, ternyata buat saya buruk ya. Kata orang madu nggak meningkatkan gula darah, tapi bagi saya kok langsung melejit ini gitu ya. Jadi perhatikan makanan kita, ya diet itu kita ada garis besar utamanya, yaitu kurangi karbohidrat, makan lemak-lemak sehat, terutama nabati dan ikan, gunakan protein yang ideal dari telur, dari ikan, dari kacang-kacangan, ya, itu protein-protein yang ideal. Kemudian perbanyak vitamin dan mineral. Oke, kalau untuk saya diabetes, untuk buah-buahan itu agak dikurangi vitaminnya. Itu saya ambil dari sebagai alternatif ya. Untuk saya itu saya gunakan jeruk nipis, ya, air jeruk nipis sama ini herbal, Bapak Ibu sekalian ya, herbal, rebusan jahe, rebusan kunyit, rebusan daun serai. Nah, dari sana saya ambil vitamin dan mineralnya. Kenapa? Karena buah kurang cocok buat saya. Apalagi pisang. Pisang itu ternyata karbohidratnya sangat tinggi. Meskipun saya butuh tuh banyak sekali vitamin dan mineral dari pisang itu, oh saya butuh itu ya, tapi nggak bisa karena pisang ini karbohidratnya termasuk level tinggi. Oke. Air harus banyak, kita minum air. Ya. Kalau sedang obesitas dan diabetes itu anjurannya tidak 2,5 liter per hari ya, 3 liter. Tapi tentu saja diperhatikan juga, harus kita cek selalu ya kesehatan ini kita, ginjal ya. Oke, kemudian banyak serat ya. Jadi karbohidrat itu saya ambil dari sayur-sayuran hijau. Favorit saya mentimun dengan ini daun apa namanya itu ya, yang bisa langsung dilalap. Daun selada favorit saya ya, mungkin 2 hari sekali bisa rata-rata saya makan mentimun sama daun selada pengganti nasi. Oke, ada banyak ya Bapak Ibu diet anti obesitas, anti diabetes yang Bapak Ibu perlu perhatikan, yang terutama mana yang dilarang dan mana yang dianjurkan. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan, Bapak Ibu tetapkan sendiri. Ya, strateginya adalah kalau ada perbedaan, satu bilang boleh, satu bilang enggak, gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah mana yang lebih kita yakini sesuai untuk diri kita, atau lebih baik ya hal yang meragukan ditinggalkan.
gitu ya, tinggalkan. Jangan takut karena alternatif makanan, sumber protein, sumber gizi dan sebagainya melimpah ruah, terutama untuk kasus Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi saya sering membanggakan bahwa diet saya sebenarnya adalah Mediterranean diet, tapi ala Indonesia, lebih tepatnya ala warteg. Ala warteg, tapi itu diet Mediterranean ala warteg. Ya. Oke. Diet rendah karbohidrat itu jangan takut akan mengganggu metabolisme tubuh karena tubuh bisa mengubah sumber energinya dari karbohidrat, ya, itu bisa diubah dengan lemak dan protein, ya. Lemak dan protein ini menghasilkan juga glukosa, ya, menghasilkan juga glukosa. Jadi nggak usah takut kalau cut loss malah ya, karbohidrat banyak-banyak itu nggak masalah ya. Saya sendiri pakai 20% saja ya karbohidrat, 20 gram per hari. Kebutuhan saya kalorinya 1.500 kalori per hari ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu bolehlah belajar hitung-hitungan kalori, kebutuhan kalori gitu ya. Nanti banyak sumbernya. Kemudian protein itu bisa menjadi sumber energi ya, dan akhirnya lemak. Ya, prosesnya 8-10 jam ini tubuh kita sudah mengkonversi nih. Ketika karbohidrat sudah habis, mulai mengkonversi ya menggunakan protein dan menggunakan lemak. Kalau ada yang kenal keto diet, itu mengandalkan lemak. Karbohidratnya dikurangi sampai di bawah 20%, lemaknya ditingkatkan. Lemak yang baik ya, lemak yang, tapi ada beberapa yang lemaknya itu pakai daging merah ya. Tapi silakan, itu merupakan kebesaran yang Maha Kuasa sehingga kita boleh memilih ya mana yang lebih cocok untuk diri kita. Pola makan juga menjadi pemicu Bapak Ibu bagi obesitas dan diabetes. Lihat pola makan yang lazim itu seperti ini. Ya. Ada sarapan, snack, kopi, makan siang, kopi, snack, ya. Kemudian makan malam, camilan. Oke, tingkat insulinnya tinggi terus. Ya. Oke, karbohidrat dimasukkan terus atau yang lain ya, lemak dan sebagainya masuk terus. Oke, sehingga ya lebih banyak membangun lemak tubuh tadi ya, menyimpannya daripada mengurainya. Ya. Tidur kita sekitar 7 jam, ini baru insulinnya rendah, baru ada penguraian lemak. Ya. Itu pun kalau nggak ada karbohidrat ya. Kalau ada ya nggak bisa, lemaknya nggak akan terurai. Asupan karbo yang tinggi membuat sekresi insulin besar-besaran, ya, membentuk lemak tubuh. Pembentukan lemak tubuh sampai menghambat aliran darah itu ya, oke, membuat juga terjadi resistensi insulin karena nih insulinnya sudah banyak di dalam darah. Ya. Oke, menjadikan terjadi peningkatan gula darah. Mekanisme yang tadi awal saya sampaikan. Maka dalam diet itu ditambahkan dengan namanya intermittent fasting, jeda puasa.
Ya, jeda puasa ini membalikkan juga obesitas dan diabetes. Ya. Ini yang umum, yaitu hanya 8 jam kita makan, 2 kali makan sehari, sehingga lebih banyak waktu kita berada dalam kondisi insulin yang rendah, ya, memberi kesempatan tubuh untuk mengurai menggunakan energi yang ada. Yang dari makanan maupun kalau sudah habis yang dari makanan akan menggunakan penguraian lemak tubuh. Ya. Oke, ini hanya menggunakan 4 jam. Saya awal pakai ini, kemudian 1 bulan berikutnya saya pakai yang 20 jam. Ya. Asupan karbo turun, sekresi insulin turun, penggunaan lemak tubuh terjadi, sensitivitas insulin naik, penurunan gula darah. Yang warna kuning-kuning ini membalikkan obesitas dan diabetes. Jelas Bapak Ibu ya? Oke. Manfaat puasa banyak sekali, ya, semuanya bisa terjadi di jeda puasa ya. Jeda puasa. Oke. Ini semua. Olahraga itu membantu peningkatan metabolisme, penggunaan energi ya. Glukosa menjadi energi, kemudian mengurai lemak menjadi glukosa. Dengan adanya olahraga maka digunakan untuk energi. Di samping peningkatan metabolisme dan penggunaan glukosa, itu olahraga akan meningkatkan fungsi otot dan syaraf. Sehingga perlu sekali olahraganya, nggak perlu berat, hanya setengah jam sehari jalan kaki. Ya, atau senam ringan. Senam ringan itu seperti apa ya? Cuman gerak-gerak tangan, jongkok, berdiri, tekuk kaki, lurus, tekuk lurus gitu aja ya, setengah jam. Oke, itu bisa membalikkan diabetes dan sebagainya, otomatis mencegah semua penyakit-penyakit yang maha dahsyat tadi, yang penyakit-penyakit dahsyat otomatis sudah terhindarkan. Ya. Kelola stres, ya, stres itu membuat hormon kortisol ini berlebihan, ya, sehingga menjadi tidak seimbang. Ya, tubuh kita tidak seimbang, metabolisme tubuh dan kerja tubuh, ya, metabolisme tubuh ya, itu menaikkan berat badan dan sebagainya. Ya, ini harus dikelola dengan ya, ibadah pribadi, ibadah yang khusus kita dengan Yang Maha Kuasa, gitu ya. Kemudian ibadah sosial, kita baik sama teman, gitu ya. Bapak Ibu mendukung saya datang di acara ini, itu sudah termasuk ibadah sosial ya. Kita berbuat baik kepada sesama. Ya, termasuk juga yang saya rasakan itu berbuat baik itu jangan hanya sama manusia ya, tapi sama lingkungan, tanaman, dengan binatang-binatang itu ternyata juga membuat stres kita bisa turun jauh ya. Oke, kemudian tidur yang berkualitas ini antara 6 sampai 8 jam. Tapi jangan ini ya, jangan sampai mimpi buruk atau banyak bangunnya. Jadi harus berkualitas tidur kita. Saat ini hormon-hormon kesehatan itu akan bekerja. Termasuk tadi ya, ketika insulin turun itu metabolisme tubuh itu menjadi seimbang kembali gitu ya. Gunakan aktivitas hobi untuk mengelola stres, lakukan apa yang kita sukai, dan hiburan
Saya sering bercanda kalau hiburan itu cari yang nggak bermanfaat. Hiburan jangan serius-serius ya. Cari hiburan yang nggak ada manfaatnya tapi menyenangkan. Tapi itu ini bercanda saya ya, Bapak Ibu tentu punya hiburan-hiburan yang lebih berkualitas ya. Saya itu hiburannya nonton itu film superhero. Nggak manfaat sekali ya nonton film superhero. Tapi saya senang ya udahlah ya. Itu semuanya usaha kita menyeimbangkan hormon-hormon kesehatan, ya, tidur berkualitas dan hormon kebahagiaan semuanya ini ya. Nah, kalau sudah seimbang Bapak Ibu ya sudah sehat ya. Oke. Nah, bagaimana membuat program ini untuk diri pribadi kita? Bapak Ibu harus buat susun programnya tertulis. Kenapa? Supaya Bapak Ibu membuat usaha Bapak Ibu itu bukan usaha duga-duga, menduga-duga, mengira-ngira. Enggak ya, tapi dengan menuliskan Bapak Ibu melakukan usaha perbaikan itu secara sadar. Ya, secara sadar dan Bapak Ibu langsung dapat feedback dari program Bapak Ibu sekalian. Seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu boleh merancang sendiri dietnya seperti apa, olahraganya seperti apa, relaksasinya mau yang mana, ya sesuaikan dengan pribadi masing-masing, kondisi pribadi masing-masing ya. Nggak bisa olahraga, olah nafas. Saya juga belajar olah nafas ya. Olah nafas itu ternyata ada untuk mengganti olahraga. Untuk mengganti olahraga. Jadi kalau saya lagi puasa Senin Kamis gitu nggak mungkin olahraga, saya ganti dengan olah nafas yang mengambil manfaat dari olahraga. Olah nafas juga ada yang untuk relaksasi. Ya, Bapak Ibu yang dari kedokteran pasti sudah tahu adanya pernafasan relaksasi ya yang bisa menghilangkan ketegangan, rasa nyeri bahkan ya, rasa nyeri itu bisa hilang, membantu kualitas tidur. Itu nama pernafasan relaksasi. Jadi Bapak Ibu belajarlah ya, belajar mencari informasi mana yang lebih sesuai untuk program kesehatan alami Bapak Ibu sekalian. Ya. Susun tindakannya apa? Ini garis besar saja. Ini Bapak Ibu boleh menyusun sebagai penjelasan itu dietnya apa, puasa intermittent fastingnya yang berapa jam gitu ya. Ada yang hari ya, sampai hitungan hari ada. Oke, kemudian olahraganya atau olah nafasnya, ya, pengelolaan stresnya, oke, itu bisa dibuat rinciannya, oke. Kemudian hasilnya tiap hari, terutama berat badan bisa tiap hari. Kalau gula darah, Bapak Ibu harus ini ya ketat paling enggak seminggu, baru nanti dicek gula darahnya. Ya, kalau menurun, berat badan juga turun, itu programnya bagus. Bapak Ibu tinggal lanjutkan. Tapi kalau ada yang salah, Bapak Ibu harus belajar lagi. Belajar lagi ya. Ini, nah saya sudah ngalamin itu semua. Loh, harusnya logikanya saya berhasil. Ini kok malah enggak gitu ya. Kok malah naik. Itu saya koreksi lagi ya sampai tujuan bisa tercapai ya. Membuat program sehat alami yang tertulis ini Bapak Ibu sekalian membuat Bapak Ibu akan memperoleh pengetahuan yang benar. Ya, tindakan dengan hasil. Pengetahuan yang benar akan membuat Bapak Ibu mempunyai tindakan-tindakan yang benar. Tindakan-tindakan yang benar akan memberikan hasil yang benar. Kalau ada yang salah, pengetahuan kita ada yang harus diperbaiki.
tindakan kita ada yang harus diperbaiki, biiznillah, saya lupa ini ya, bahwa semua ini yang saya sampaikan ini syarat utamanya adalah seizin yang maha kuasa. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa banyak sekali segala macam pengobatan yang katanya punya efektivitas 80%, 100%-nya, kadang-kadang nggak mempan. Saya sudah tahu itu ya. Saya sudah pernah mengalami, ternyata nggak mempan. Ya, kenapa ya? Karena ini tadi biiznillah. Ya, mungkin yang Maha Kuasa punya rencana yang berbeda. Gitu ya, ada rencana yang berbeda yang meminta kita untuk cari lagi rahmat saya yang lain. Oke. 3 langkah transformasi diri itu nanti Bapak Ibu akan alami. Pertama, dekonstruksi. Bongkar keyakinan dan kebiasaan lama yang menghambat. Ya. Kemudian mulai belajar, seperti saya jelaskan tadi, ya, mempelajari keyakinan dan kebiasaan yang benar, pengetahuan yang benar, tindakan yang benar. Ya. Setelah kita temukan ini, reformasi ini, kita mengokohkan, mengkonkretkan keyakinan dan tindakan yang benar tersebut sehingga menjadi bagian dari diri kita. Sekian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kita bisa berdiskusi. Ya, terima kasih Pak Agus atas presentasinya ya, materinya, dan luar biasa ya, terutama dari pengalaman pribadi dalam waktu 2 bulan, suatu waktu yang sangat cepat ya untuk bisa ya, dibanding dengan lamanya saya menyandang status diabetes yang 15 tahun mungkin ya. 2 bulan ya, sudah bisa saya reverse. Secara medis itu tantangannya sangat tinggi. Beliau dan ilmu-ilmu yang dapatkan dari pengalaman dan ini sendiri ya Pak ya, belajar sendiri ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, silakan raise hand atau silakan tulis di di chat hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya buka forum diskusinya. Oke. Ada yang raise hand? Belum ada nih. Oke. Mungkin saya yang ini ya Pak ya. Kita diskusi ya Pak. Silakan Bu Enda. Sambil menunggu teman-teman. Ya. Ya. Tadi untuk relaksasinya itu pernafasan ya Pak ya? Ya, pernafasan. Ada pernafasan untuk mengambil manfaat olahraga, ada pernafasan untuk relaksasi. Suaranya tidak muncul, Bu. Putus-putus Pak Agus. Ya, oke. Okay. Muncul. Ya. Video aja nggak apa-apa Pak? Ya. Oke. Okay. Saya jelaskan pernafasan ya. Ya, Bu Enda. Iya, kedengaran Pak. Oke. Ya. Jadi ada 2 pernafasan yang saya latih. Oke, satunya untuk mengganti olahraga karena mungkin
kesibukan atau tadi saya sebutkan kalau puasa ya nggak mungkin saya olahraga gitu ya, nanti kehausan dan sebagainya. Oke, ganti olahraga. Ini namanya pernafasan glukolisis anaerob. Jadi prinsipnya adalah menahan nafas. Ya. Jadi seperti intermittent juga ya, berjeda. Nafasnya kita tahan. Ya, itu saya pakai 60 menit. 60 detik maksud saya. Ya. 1 menit. Oke, setelah tentunya saya bernafas dalam itu 20 kali. Saya tahan nafas 1 menit, ya. Kemudian saya tarik nafas, saya tahan lagi 20 detik. 25 detik. Ya, ini 1 putaran. Saya lakukan latihan setiap hari itu 9 putaran. Sekitar 30 menit. Ya. Jadi ini akan meningkatkan sel darah, ya, meningkatkan hemoglobin, dan meningkatkan saturasi oksigen. Jadi semacam dipijat ya, Bapak Ibu sekalian, dipijat. Oke. Begitu ini dilepas, aliran oksigen itu langsung lancar. Ya, menahan nafas itu sementara oksigennya ditahan. Nanti sel-sel ini akan teriak-teriak ya, minta oksigen. Begitu kita tarik nafas, wah, mereka bergembira nih, sel-sel itu akan bergembira mendapatkan aliran oksigen. Ya, oke. Satunya lagi relaksasi. Ini bernafas pelan dan dalam. Ya. Semuanya dilakukan dalam kondisi pejam mata. Kenapa kita pejam mata? Karena ini akan menurunkan kortisol. Kortisol turun, maka sparring partner kortisol ini akan muncul, yaitu melatonin. Ya, sehingga timbullah efek relaksasi. Oke. Sederhana seperti itu, tapi sangat berharga Bapak Ibu sekalian ya, dengan olah nafas tersebut. Gitu Bu Enda. Pak, Pak, Mas, coba bisa dijelaskan lagi tadi yang slide-nya coba Pak, yang tulisan slide. tangan tadi Bapak. Ya, yang Bapak tadi tulis bisa di. Oh, ini tadi yang Bapak tulis tadi bisa di whiteboard tadi. Ini berarti yang pernapasan glukolisis anaerob ini kita menahan nafas selama 20 detik. 25 detik. Itu kan tarik nafas, yang 20 kan tarik kali nafas, kemudian tahan. Yang 20 kali ini tarik nafas biasa, tarik, lepas, tarik, lepas, 20 kali, ya. Baru kemudian menahan nafas 60 detik. Menahan nafas itu yang ini. Ya. Oh, jadi satu putarannya itu
tarik 20. nafas, keluar nafas biasa selama 20 kali, kemudian tahan nafas selama 60 detik. Itu disebut itu dilakukan. Kemudian tarik nafas, tahan 25 detik. Ini kondisi paru-paru penuh. Oh, itu yang disebut satu kali putaran. Iya. Jadi satu putaran itu 20 kali biasa, tahan 60 detik. Ya. Ini kosong ya. Kemudian paru-paru tarik lagi. Paru-paru kosong. Oke. Selama 30 menit ya. Baik. 9 putaran. Ya, memang ini teorinya sudah sangat 9 putaran ya. Ya. Baik. Ya, memang olahraga pernafasan ini memang teorinya sudah sangat banyak ya Pak ya, untuk banyak membantu bisa macam-macam kesehatan ya, meningkatkan energi dan sebagainya. Betul. Bapak Ibu pilih aja yang cocok ya. Baik. Kalau itu tadi cocok untuk saya. Oke. Bu Nurita. Iya, iya. Ini juga banyak, tipenya juga banyak. Betul, betul Pak. Oke, baik Pak Agus, kita ini di chat ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Cerah Iskradono. Ya. Pak Agus, menurut Pak Agus, mana yang lebih efektif untuk obati penyakit dengan obat atau dengan pernafasan atau dengan gesti atau EFT? Ya, oke. Yang saya alami untuk diabetes, ya, yang saya alami untuk diabetes saya, ternyata obat semuanya tidak bekerja. Itu yang membuat saya memutuskan cara lain. Ya. Dan ketika saya terapkan jeda puasa dan pembatasan karbohidrat secara signifikan, 2 bulan, saya sudah turun dari gula darah 297. 297 itu 3 kali lipat normal. Ya, itu saya kondisi awal saya gunakan program alami ya, olah nafas, jeda puasa dan cut off karbohidrat. 2 bulan saya masuk ke pradiabetes antara 100 sampai 150, separuhnya. Ya, dan 1 bulan kemudian saya tadi sore ya, sebelum buka puasa Senin Kemis 100. Artinya saya sudah di level gula darah normal. Ya, oke. Kemudian masalah olahraga dengan olah nafas, lebih efektif bagi saya adalah olahraga. Ya, tapi olahraga nggak bisa benar-benar rutin ya, ada kesibukan lain, kadang hujan dan sebagainya. Saya nggak bisa ya, olahraga ada sih alat di rumah, ya kadang-kadang bosen juga. Ya, jadi yang utama olahraganya, kemudian olah nafas itu sebagai komplement, penambah. Ya. Oke, kemudian khusus kasus diabetes, obesitas, ya, kemudian semua penyakit-penyakit bawaan dari diabetes ini saya sudah saksikan sendiri, buktinya bukan saya yang ngalamin ya, beberapa teman di program MOBI tadi yang saya sebutkan itu dari penyakit-penyakit yang hebat termasuk retinopati tadi tanpa obat, ya, hanya dengan
program sehat alami ini, program dari Mobi, versi Mobi, ya, itu sembuh. Yang mau amputasi nggak jadi amputasi, banyak itu terjadi, ya. Jadi menurut saya Tuhan itu nggak memberi jalan itu kalau itu adalah ini adalah ini adalah ini, enggak, ya. Dia buka seluas-luasnya. Tugas kita adalah menemukan itu masing-masing pribadi kita, ya, mana yang paling sesuai. Mungkin saya lebih cocok ditolong pakai herbal. Oh ya, pengalaman juga yang paru-paru, ya. Yang paru-paru itu obatnya apa saya nyebutnya, ya. Luar biasa itu, ya. Bikin berantakan badan itu benar-benar, ya. Paru-parunya dibersihkan tapi organ-organ yang lain hancur. Gitu, ya. Saya sebut tadi semua tanda vitalitas tubuh saya semuanya hancur karena demi berjuang melawan kuman TBC yang ditemanin sama gula darah tinggi. Gitu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak Iskar. Oke, baik. Tadi dari Pak Cerah, ya, Pak Agus, terkait dengan EFT bagaimana, ya, sebagai EFT practitioner? Ini pendapat pribadi saya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Meskipun saya trainer EFT, tapi saya nggak cocok dengan EFT, ya. Nggak tahu, mungkin karena saya nggak yakin dengan ketuk-ketuknya atau gimana, ya. Saya nggak gunakan EFT, saya pakai behavior terapi, ya. Yang saya sebutkan terakhir tadi itu terapi kebiasaan, behavior terapi saja, ya. Seperti olah nafas, itu kalau nggak rutin kita latih, nggak kita biasakan, dampaknya kecil. Tapi kalau kita biasa, sama, ya, EFT itu sebenarnya juga terapi kebiasaan, ya. Cuman untuk saya pribadi, saya lebih suka menggunakan tadi dekonstruksi, reformasi, ya, dan membentuk diri saya. Maaf. Gitu, ya. Jelas, Bu Enda. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman EFT-nya sangat manjur, ya gunakan. Artinya itu sudah sangat sesuai dengan pribadi Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Mungkin sudah terbentuk gitu kebiasaannya, ya. Sudah, Bu Enda? Baik, ya. Baik. Terima kasih, Pak Agus. Kita ke Pak Cerah. Mudah-mudahan menjawab, ya. Tadi dari Pak Cerah. Kemudian ke Pak Firza. Ya. Bagaimana cara mengurangi obesitas dengan pernafasan? Ya. Oke. Yang pertama tentunya tadi, ya, jeda puasa dan cut off karbohidrat itu otomatis akan membuat tubuh kita turun cepat, ya. Saya 72 dalam waktu 2 bulan itu saya mencapai berat ideal 65. Turun berapa berarti, ya? 7 kilo. Ya, dengan cut off karbo dan intermittent fasting atau jeda puasa. Ya, setelah itu baru pernafasan akan efektif. Jadi kalau belum kita sampai di level berat normal, ya, pernafasan kurang
membantu, ya. Tapi dia bisa membantu gini. Satu, pernafasan relaksasi akan membuat kualitas tidur kita bagus, ya. Kualitas tidur kita yang bagus itu akan membuat berat badan kita tidak naik, ya. Malah kita cenderung untuk memetabolisme cadangan lemak kita. Jadi dengan pernafasan relaksasi akan membantu kualitas tidur, akan membantu peningkatan keseimbangan metabolisme tubuh. Kemudian untuk pernafasan yang glukolisis anaerob tadi, ya, itu juga akan membantu menggunakan energi glukosa. Glukosa tubuh itu akan digunakan sehingga tidak terjadi pembentukan lemak, ya, karena sudah kita gunakan sebagai energi. Seperti itu, Bu. Baik. Ya. Ya, baik. Bisa menjawab ya, Pak Mirza ya. Baik, sebelum saya ke Pak ini ada Pak Musta dari Malaysia ini. Ya. Nanti setelah itu kita ke Resen. Salam. Adakah pemakai vegetarian ya? Ya. Yang merupakan amalan diet yang seimbang. Ada pengalaman dengan vegetarian enggak, Pak? Untuk ya. Gini, kalau program MOBI, ya, itu tidak cocok dengan vegetarian karena dia berusaha zero karbo. Artinya apa? Yang vegetarian, yang vegan nggak cocok dengan program seperti itu. Kenapa? Karena asumsi, dan memang benar sih ya, bahwa semua tanaman itu karbo, karbohidrat. Ya, oke. Jadi saya sendiri juga waktu pertama mengikuti program MOBI, saya menolak, gitu ya. Saya nggak ngikutin karena saya yakin tubuh saya manusia itu ya pasti butuh tanaman, gitu ya. Oke, jadi saya tetap makan sayuran hijau, kacang-kacangan masih saya konsumsi, ya. Tapi beras dan terigu itu saya hindari. Kemudian buah-buahan yang manis saya hindari. Kemudian gula, ini yang raja penyakit ini ya, gula putih, gula pabrikan itu ditinggalkan ya. Vegetarian itu masuk dalam kelompok plant-based diet, masuk dalam kelompok vegetarian atau vegan diet, ya. Kalau dilihat dari tingkat karbohidratnya bagus, ya, cocok itu untuk mengurangi karbohidrat. Oke, tapi kita jangan sampai kehilangan ini ya, kesempatan kita menikmati ketersediaan bahan pangan manusia. Ya, jangan kita batasin, kita menolak daging, menolak ini segala macam ya. Padahal tubuh kita perlu zat-zat yang ada di sana, ya, selain yang ada di tanaman. Seperti baik. itu ya, Bapak. Siapa tadi yang dari Malaysia ya? Pak Musta. Ya. Ya, baik. Menjawab ya Pak Mus. Baik, kita ke raise hand. Kita ini raise hand dari Bu Nurita, silakan. Ya. Nanti ke Pak Miranto. Bu Nurita, silakan. Unmute, Bu. Oh, Bu Nurita udah ini ya, terlepas ya. Oke, Pak Miranto, silakan Pak.
Ya, silakan. Nah, terima kasih. Terima kasih Dokter Endah. Monggo Pak. Pertama-tama saya salut atas tekadnya yang luar biasa dari Pak Agus. Tadi diceritakan selama 2 bulan itu melaksanakan program itu diet, puasa, gerak, sama nafas, kalau tidak salah tangkap ya. Setelah 2 bulan berhasil, pertanyaan saya, apakah selama 2 bulan itu sama sekali tidak menggunakan obat penurun gula darah? Itu pertanyaan. Sama sekali. Itu Pak? Iya, iya. Sama sekali Pak. Dari awal program saya dulu sampai suntik insulin. Suntik insulin saya nggak main-main dulu Pak. Pada saat saya masih sakit ya, sakit karena harus berjuang bersihin paru-paru dan itu syaratnya adalah gula darah saya harus turun. Ya, saya pakai insulin yang 24 jam sama insulin yang setiap kali habis makan harus saya suntik insulin. Tapi alhamdulillah ya saya sudah minta izin sama Allah. Ya Allah sembuhkan saya. Oke, saya lepas itu semua. Minta izin pertama ke dokter ya, tentunya juga bilang dulu ke dokter, dokter udahlah insulinnya waktu paru-paru saya sudah bagus, insulinnya udah nggak usah obat saja. Ya, setelah dilepas insulin, obat berikutnya saya tawar lagi, tapi nggak boleh, katanya dosisnya sudah minimal. Saya bilang sih ya udah di rumah sama istri saya tinggalin aja lah, nggak usah obat-obat lagi, ya. Dan 2 bulan itu sama sekali Pak, tidak ada obat rutin, tidak ada suntik insulin, murni alami. Dan alhamdulillah Pak, nggak ada sama sekali drop, kondisi drop itu nggak ada. Jadi pelan-pelan itu gula darah itu turun dan saya kondisinya normal. Gitu Pak. Ya, saya ingin tambah satu lagi pertanyaan ya. Pak Agus. Bagaimana Pak Agus bisa mempunyai niat yang kuat sehingga dalam 2 bulan melakukan program ini sehingga berhasil? Bagaimana? Karena saya itu yang kuasa ya. Di akhir November istri saya dapat SWA yang mengajak untuk bergabung ke program namanya MOBI tadi. Ya. Ada mentornya dan di situ berkumpul 50 orang yang senasib dengan saya, yang gula darahnya di atas 200 semua, gitu ya. Dan di situ Bapak Ibu nanti bisa cari ya di YouTube, ya. Banyak sekali kesaksian orang bisa sembuh dari diabetes. Ya. Jadi para ahli juga ternyata kalau Bapak Ibu cari di di YouTube itu banyak sekali ya kesaksian bahwa diabetes bisa sembuh. Oke. Kemudian saya baca buku Pak. Bukunya Bread tentang pernafasan. Saya baca buku Food Can Fix It, bagaimana makanan itu menyembuhkan, dan saya baca buku sudah tuntas semua dalam waktu 1 bulan itu intermittent fasting.
Complete Guide to Fasting. Ya, karena saya terinspirasi bahwa kalau kita berpikirnya benar, kita akan bisa bertindak benar. Kalau kita bisa bertindak benar, kita akan dapat hasil yang benar. Itu Pak Miranto yang saya lakukan. Ya, terima kasih Baik, pengalamannya. terima kasih ya Pak. Menjawab ya Pak Miranto ya. Baik, Terima kasih. tadi sami-sami Bu Nurita. Tadi Bu Nurita silakan. Katanya tadi nggak bisa dibuka, Ibu. Baik, sudah Wah, bisa. bisa. Alhamdulillah, saya malam ini bahagia sekali karena dapat ilmu baru ini dari Pak Agus. Iya. Pak Agus, yang pertama saya terima kasih karena Pak Agus sudah membuktikan yang selama ini orang mengatakan bahwa diabetes itu penyakit tahunan. Penyakit tahunan dan Kronik. sulit sekali untuk normal, begitu ya. Tapi ternyata Pak Agus bisa membuktikan bahwa Pak Agus bisa sembuh dengan diet-dietnya itu, begitu ya Pak Agus. Nah, ternyata memang kenapa juga memang kita di EFT diawali dengan pernafasan, olah nafas, dan diakhiri olah nafas. Ternyata memang betul-betul efektif sekali Pak Agus dengan olah nafas seperti itu. Sampai adik saya sakit gagal ginjal, harus cuci darah. Kalau terapi ke saya, dia sampai katakan, Mbak nih katanya, kalau nggak di tapping, suruh olah nafas. Ah capek kata olah nafas melulu. Padahal dia merasakan nyaman. Setelah olah nafas, tenang, kita tapping itu kena banget. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, karena Pak Agus adalah seorang trainer EFT, apakah untuk diri Pak Agus tidak bisa, tapi untuk orang lain Pak Agus melakukan gitu. Jadi maksudnya dipadukan gitu ya, antara olah nafas dengan EFT, apa Pak Agus ada pengalaman untuk menangani klien Pak Agus? Oke. Ya, jadi untuk tambahan kami Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Ibu, saya membantu beberapa rekan saya ya dengan program sehat alami ini. Ya. Saya selalu memberi dia kesempatan, silahkan 1 minggu ini susun apa yang menurut kamu akan menyelesaikan masalahmu. Ya. Rekan saya yang pertama itu adalah menurunkan berat badan karena obes dan mulai mengganggu bagian pinggul dia. Jadi dia nggak bisa sholat sujud karena dibebanin oleh berat badan itu yang berlebih. Ya, oke. Seminggu saya kasih kesempatan dia harus rutin lapor apa tindakannya dan apa hasilnya. Ya, setelah dia bisa turun, salah satunya ngilangin ngemil, nggak ada ngemil sama sekali, makan cuman itu aja ya. Kemudian saya kasih saran supaya karbonnya dikurangi, bukan dihilangkan. Kalau saya sampai diturunkan signifikan, gitu ya. Itu membaik ya. Di minggu pertama baru 0, sekian kilogram. Ya, tapi ketika saya minta untuk mulai intermittent fasting, ya langsung di minggu berikutnya setelah 2 minggu, maksud saya seminggu yang dia pakai program sendiri, seminggu dengan program saya, jumlah totalnya turun 2 kilo, 2 minggu, ya, oke. Sementara berhenti karena sekeluarga terkena Omikron. Dia harus bantu keluarganya sehingga bentar ya, libur dulu saya programnya. Oke, tapi sudah kelihatan efektivitasnya. Ya, kemudian satu lagi teman saya autoimun, Ibu. Sakit autoimun yang kalau sudah menyerang dia nggak bisa bangun dari tempat tidur, seluruh tubuhnya merasa nyeri, sehari-hari dia nggak kuat berjalan, ya itu 1,5 bulan
minggu ini, minggu lalu ya, ini kan baru awal minggu lalu dia mengirim pesan ke saya, alhamdulillah saya habis berkunjung dari rumah ibu saya. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyiapkan masakan untuk keluarga saya, memasak lele dari kolam sendiri katanya itu. Pokoknya intinya setelah 1,5 bulan saya bimbing dengan program sehat alamiah ini, ya, dia sudah bisa mengendalikan emosi dia, ya, dia sudah tahu sumber penyakit dari autoimun ini adalah kesedihan yang berkepanjangan dan sifat pribadi dia yang baperan orangnya, ya, itu dikonsultasikan dengan saya. Kemudian itu dia bisa mengontrol, sudah bisa, traumanya sudah hilang dengan teknik teknik memaafkan. Semua orang yang menyakiti kamu udah maafkan saja. Kalau ada yang jahat kamu balas dengan kebaikan. Ya, dia kendalikan emosinya, sudah mampu, dan saya ajar teknik pernafasan relaksasi itu untuk memberi dia kualitas tidur yang baik, kemudian menghilangkan rasa nyeri. Obat nyerinya dia sudah stop, dia ganti dengan latihan pernafasan relaksasi. Bisa video saja, Pak. Ya, obat nyeri, anti nyeri yang rutin dia minum. Halo, tes. Ya, sudah nggak pakai obat lagi, Pak? Sementara dia tinggal. Jadi saya hanya sampaikan kalau ada nyeri hebat boleh minum ya. Tapi kalau untuk sehari-hari pakai pernafasan relaksasi saja. Gitu. Satu lagi Pak, ya. Apa betul saya baca ada informasi bahwa apa betul peningkatan gula itu kadar gula itu bisa dari garam, Pak? Bisa dari garam? Dari garam. Itu garam itu ke tekanan darah tinggi pengaruhnya. Oh, untuk diabetes katanya Pak. Apa betul itu? Diabetes itu gini. Diabetes itu membuat pengentalan darah. Ya. Darah yang kental itu membuat metabolisme zat-zat makanan menjadi nggak sempurna, termasuk metabolisme mineral, ya, garam. Itu cenderung terjadi penumpukan garam dalam tubuh penderita diabetes sehingga tekanan darahnya ngikutin. Jadi karena glukosa yang tinggi dalam darah membuat darah diabetes itu kental, karena darah yang sulit bergerak ini membuat tadi segala macam metabolisme yang lain itu terganggu semua, regenerasi sel, imunitas, kemudian pembuatan energi keganggu semua. Itu Bu, ya. intinya. Baik, ya. Terima kasih nih Pak Agus. Ya. Itu sepertinya Bu Dokter Endah minta itu Pak Agus, mungkin Pak Agus jadi host ya, jadi host ya, minta dibuka, minta di unmute. Iya. Sudah ya, Dokter Endah. Terima kasih ya Pak Agus ya. Sama-sama Bu Nurita. Bu Endah, masih ada lagi pertanyaan? Bu Endahnya nggak bisa dibuka Pak Agus. Oh gitu. Minta tolong dibuka katanya suaranya. Oh. Mungkin Pak Agus sekarang jadi host. Sebentar. Ya. Mana ini partisipan? Oke. Dokter NABCD
Oke, sudah. Oh, bisa. Sudah, Pak. Ya, tadi hostnya karena saya terlempar ke luar, jadi Pak Agus sekarang jadi host. Oke, kita lanjutkan di Bu Nurita sudah terjawab ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Pertama adalah dari Dr. Agripina. Pak Agus, pada saat kasus diabetesnya itu glukosa dari 100 sampai 150, HbA1-nya berapa, Pak? HbA1-nya Bapak turun? 7. Ya. Oke. Jadi udah kemudian masuk diabetes tapi rendah ya. Iya, di batas ya. Ya. Pak ya. Borderline. Oke. Baik, itu tadi Pak Bu Dokter Agripina sudah menjawab ya, Dok ya. Kemudian Pak Cerah lagi, bagaimana pengobatan ala keto, di mana tidak makan nasi sama sekali, malah makan ikan, daging, dan buah-buahan setiap hari. Ada teman melakukan keto jadi kurus tapi sehat, nggak pernah sakit lagi. Itu? Ya. Prinsipnya sama tadi, cut off karbonya. Jadi karbonya untuk diet keto itu di bawah 20%. Ya. Jadi sama dengan yang saya lakukan ya. Jadi karbohidrat di bawah 20%, kemudian nasi, tepung, gula pasir itu sama. Di keto juga itu dihilangkan. Ya. Oke, ya. Saya memang mirip keto, tapi saya lebih cenderung karena buku yang saya baca adalah Mediterranean Diet. Saya pakai Mediterranean Diet yang banyak makan ikan. Ya. Ikan sama unggas ya. Mediterranean Diet itu ikan sama unggas. Oh, unggas apa, Pak? Ayam. Kalau ada bebek ya bebek. Oh ya, puyuh. Saya juga sering konsumsi daging puyuh. Ikan puyuh ya. Ya. Baik. Telur. Terakhir ini dari Pak Tom Hidayat. Ya. Oke. Pak Tom Hidayat sekedar berbagi, setahun setelah ikut pelatihan EFT level 2, saya kena serangan sesak napas tiba-tiba dan tenggorokan tercekik. Dada sakit, 2 kali masuk rumah sakit divonis gangguan jantung. Setelah dicek ke RSHS, ini berarti RSHS Hasan Sadikin ya. Terakhir 2014 di endoskopi ternyata ada hernia hiatal plus infeksi di lambung. Berarti kasusnya di lambung ya, Pak. Hernia hiatal plus infeksi di lambung. Waktu itu saya harus minum obat-obatan 1 Tupperware besar obatnya, dan 1 kali kontrol habis 3-4 juta. Hanya sanggup 3 kali kontrol dengan banyaknya larangan makanan ini dan itu alias diet ketat. Terpaksa saya ambil keputusan akhiri dengan pakai EFT saja, dan alhamdulillah sampai sekarang tanpa obat-obatan, kalaupun ada serangan GERD-nya hanya EFT pilihannya. Oke, Pak Tommy ya, Pak Tommy Hidayat sharing terkait dengan pengalaman beliau juga. Ya, oke. Silakan Pak Tommy jika ini ingin menambahkan dari yang di chat. Pak Tommy Hidayat. Oke. Itu ya yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa karunia yang Maha Kuasa itu sangat luas. Jadi kalau kita tertutup satu pintu, kita cari pintu yang lain. Dan Pak Tommy Hidayat men-sharing kepada kita ya, ketika pintu semuanya sudah tertutup, diet nggak bisa, obat-obatan sudah nggak kuat, ternyata pakai EFT tertolong. Itu jalan kesembuhannya Pak Tommy. Silakan. Ya, setiap orang punya ya. Bisa di-unmute Pak Tommy-nya, kelihatannya beliau siap. Pak Agus bisa tolong di
unmute Pak Tommy-nya karena saya nggak host. Oke, sebentar. Karena saya sempat terlempar. Tommy Hidayat, ya. Tinggal diklik aja Pak Tommy. Iya. Nggak bisa, Ibu. Sudah bisa, Pak? Terdengar? Oke. Ya. Ya, silakan Pak. 1 menit Pak sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa bergabung malam ini bersama Ibu Bapak semuanya ya. Saya hanya sharing saja karena saya sebenarnya kan basicnya memang paramedis ya. Saya dulu diberikan ilmu pelatihan medis karena megang program komplementer di Puskesmas. Jadi ada beberapa metode penyembuhan yang harus dipelajari. Di antaranya herbal, totok darah, reiki. Nah, saya di 2006 pelatihan. Nggak lama 2010 ya saya kenal EFT kalau tidak salah. Saya ikut sampai level basic 2, nggak level ikut basic ketiganya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya terapkan itu. Ya. Dan saya terapkan ke diri saya sendiri, saya terapkan juga ke pasien-pasien saya. Bahkan saya tapping ke anak saya mulai dari kelas 6 SD waktu ikut calistung dia di SD itu. Nah, karena dia kurang pede, saya tapping supaya pede. Alhamdulillah sekarang anak saya sudah mau masuk kuliah. Baru kemarin juga saya sebelum tes itu tapping juga. Alhamdulillah sekarang lolos ke kedokteran. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Nah, jadi saya berpikir ya memang ada saatnya dari sekian saya kurang lebih mendalami 12 metode penyembuhan mungkin selama ini ya EFT tidak pernah terlewatkan. Karena saya masih ingat dulu waktu Pak Edi ngasih jurus gitu ke saya, tata cara menanggulangi orang yang kesurupan pakai EFT ya, sampai sekarang ilmunya sampai bermanfaat. Setiap kali ada yang kesurupan, setiap kali saya menghadapi pasien-pasien kejiwaan ya yang dia anggaplah tiba-tiba gila atau misalkan depresi, saya selalu pakai EFT dan alhamdulillah prosesnya memang lebih cepat ketimbang yang lain gitu ya, tertolong. Nah, itu mungkin yang sharing-sharing dan sampai saat ini saya walaupun tidak bisa dioperasi hernianya karena memang kontur tubuh saya besar. Alhamdulillah saya sampai saat hari ini tetap masih bisa makan durian tanpa sarapan. Walaupun dokter sudah melarang minum madu saja saya sudah dilarang gitu ya. Waktu itu. Nah, sampai sekarang saya alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada serangan-serangan ya tinggal saya lakukan EFT, tarik napas ya, napas perut ya, insya Allah itu down lah. Itu aja mungkin yang bisa sharing berbaginya. Dan alhamdulillah ilmu itu saya aplikasikan di keseharian dan kepada rekan-rekan kerja, ke masyarakat, ke majelis taklim ya supaya belajar EFT lah seperti itu. Itu aja mungkin Bu, Bapak. Ya, terima kasih Pak sharingnya Pak Tommy. Bu Enda? Jadi saya memang meyakini Pak karena saya bersentuhan langsung dengan setiap pasien ya. Okay. Baik untuk yang asam urat, yang yang diabetes, yang hipertensi itu pasti saya lihat progres kenaikan sama perbaikannya dengan EFT itu. Saya kan memang lebih fokus lah. Ya. Insya Allah semuanya ada jalan. Ya. Oke, terima kasih Pak Tommy ya. Jadi tadi banyak jalan ya. Ada yang betul-betul cocok dengan EFT ya, dengan fasting, intermittent fasting dan sebagainya. Kemudian beberapa diet. Jadi ini kita saling berbagi bahwa saya sendiri sangat terinspirasi ya tadi dengan intermittent fasting dan pernafasannya ya Pak Agus ya, untuk melengkapi kita yang sudah olahraga, sudah diet, kemudian sudah EFT, bisa ditambah lagi dengan tadi ya intermittent fasting dan pernafasan. Pak Supri ini juga punya pengalaman ini dengan FASDU dan EFT ya, dengan istirahat yang cukup, ini juga bisa membantu kesehatan
kita. Terima kasih Pak Supriyanto atas sharingnya juga. Baik, Pak Tommy juga terima kasih atas sharingnya. Pak Agus, Siap. kita sudah jam 21.44 Ya. menjelang waktu kita istirahat. Ya. Bisa ini Pak, closing statement dari malam ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Enda, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Bapak Ibu sekalian, rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa itu sangat-sangat luas ya. Saya selalu mengibaratkan bahwa kalau kita sedang dalam kondisi sakit atau sedang dalam kesulitan hidup, itu sebenarnya pertolongan Allah itu sudah ada, sudah tersedia di sekitar kita. Ya, tugas kita hanya memohon petunjuknya, ya. Kemudian kita yang meraih pertolongan itu. Kita harus berusaha untuk meraih pertolongan itu. Ya, setiap ada pintu yang tertutup, seperti Pak Tommy sampaikan tadi ya, itu pintu lain itu terbuka. Mungkin kita memang tidak cocok dengan jalan kesembuhan kita itu ya. Itu kita sebenarnya sama Yang Maha Kuasa itu disiapkan untuk berbagi kepada rekan-rekan kita ya, mengingatkan lagi bahwa untuk sembuh itu banyak sekali jalannya ya. Syarat utamanya minta perkenan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, karena itu yang saya alami ketika saya beralih ke herbal kemudian ketemu dengan program MOBI dan saya ketemu dengan buku-buku serta pengetahuan yang melengkapi pengetahuan saya bahwa masing-masing kita itu sudah disiapkan pertolongannya. Tinggal kita berusaha mencarinya dan bertekad ya untuk kebaikan kita serta kebaikan semua makhluknya. Itu saya rasa Bapak Ibu sekalian. Oh iya, saya sampaikan juga ya untuk Bapak Ibu yang healer ya, yang membantu menyembuhkan. Ya, ternyata konselor. Ya, ternyata kunci kita supaya efektif sebagai penyembuh itu adalah mendoakan kesembuhan bagi klien kita atau rekan kita atau keluarga kita yang sedang sakit. Ya, hanya itu syarat supaya semua teknik yang kita pelajari itu menjadi efektif. Karena Yang Maha Kuasa menunjukkan ini loh yang cocok untuk dia. Itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin kalau apa yang saya sampaikan ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian, diskusi Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat, sukses, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Agus, sangat inspiratif ya. Jadi yang pertama adalah berpulang, maksudnya menyerahkan segala sesuatunya kembali kepada Yang Maha Menyembuhkan ya, pada Allah. Dan atas izinnya, tentu saja selain itu kita perlu ikhtiar. Nah, ikhtiarnya ini dengan segala sumber daya yang ada di sekeliling kita, baik itu ilmu, baik itu pengetahuan, baik itu herbal-herbal, apapun yang ada di alam semua di sekitar kita, itu diberikan kepada Allah, dan bagaimana kita bisa ikhtiar terus, sabar, ikhtiar, dan memilih yang tercocok buat kita pribadi. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah semua apa yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi bekal kita, tambahan ilmu kita, pengalaman kita, untuk supaya kita bisa lebih sehat secara alami, lebih bisa mempunyai program
pada diri kita sendiri. Terima kasih Pak Agus Triprastyo atas sharingnya. Barakallah. Mudah-mudahan ilmu yang disaring berkah buat kesehatan Bapak, keluarga, dan kehidupan Bapak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas kehadiran dan partisipasinya pada malam hari ini di acara Icon. Dan saya Enda Ernawati, mohon maaf jika ada kekurangan, undur diri dan seluruh